Maaf, tolong peserta workshop untuk endolaparoskopi ke depan ya, karena pesertanya cuma 30 orang. Kita sama. Ke depan ya, biar lebih intim. Karena kita pesertanya sekitar 30-an, jadi pakai HP nggak, Mas? Silakan disiapkan handphonenya, karena ini kita harus laporan ke Elsa pusat untuk MCQ dan nanti kita evaluasi. Oh itu nggak berani sih. Silakan sini sih. Ini boleh ini di depan. Biar sinyalnya kuat. Silakan, silakan Mas Gun, silakan. Um, Kita ini nggak bullying loh ya. Eh anunya barcode-nya Mas Erifan itu ya kurang gede Mas Erifan. Barcode-nya kurang gede Mas Erifan. Pakai apa? Ya dok. Makasih ya dok. Makasih dok. Halaman baru. Ini. Loh. Oh, ini anu mantel ya. Ya biasa ya. Beres dok. Udah, Erifan? Udah bisa mulai? Oh, baru dua. Oke. Nanti tinggal di Yes, silakan jangan. Silakan HP-nya ada namanya ya. Silakan pakai handphone. Pakai handphone di pin-nya. Nah, Jangan ini nanya kuis sebelum untuk lecture dimulai. jangan Itu nanya saya ya. Saya umurnya sudah banyak. barcode atau enggak langsung ke kahoot.com aja dok. Habis itu masukin di Gempin. Ada yang kesusahan untuk akses Kahoot-nya? Sudah masuk semua ya dok? Oh lagi proses. Kalau sudah semua bisa saya mulai dok ya? Berarti sudah semua untuk register ke Kahoot sudah bisa masuk? Atau ada yang masih belum? Oh ya baru dua. Totalnya 25 ya dok ya? 26. Dua, tiga. Nah, mau kita mulai aja? Udah 23. Mungkin yang hadir 23 ya? Ada yang belum? Kita tunggu sebentar dulu ya sampai semuanya join.
Nah, sebelumnya juga dokter kan di grup sudah kita sampaikan ya melalui Mbak Linda untuk melakukan pre-learning. Semuanya sudah melakukan dok ya? Untuk pre-learning dan juga sudah dapat sertifikat dari Olympus Continuum itu sendiri. Nah, nanti itu Olympus Continuum itu sendiri dokter bisa akses. Jadi itu sifatnya lifetime tanpa ada pembayaran, tanpa ada subscription. Dokter sudah bisa melihat video-video prosedur, endoskopi, laparoskopi, maupun disiplin lain juga ada di platform kita. Jadi dokter kalau setelah habis acara ini ingin melihat lagi materinya bisa melalui situs yang saya share atau Mbak Linda share yang sebelumnya. Mungkin sudah bisa kita mulai aja ya dokter Imam ya. Oke dok. Oh berkurang satu nih malah dok. Dari 23 ke 22. Oke mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dok ya. Oke kita mulai. Oke ini akan ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Nanti dokter tinggal diklik aja pada kolom handphone dokter-dokter. Nah, ini apa fungsi dari angulation dari endoskopi itu sendiri? Karena kita di sini ada laparoskopi dan endoskopi, nanti pertanyaannya endoskopi dan laparoskopi juga. Nanti dok terakhir dikasih tahu dok. Nah, kita ada 20 detik untuk menjawab. Yang baru ada 10 yang menjawab. Next. Ada waktunya dok. Jadi waktunya ada di sebelah kiri. Nah ini di endoskopi itu dia ada instrumen channel. Nah ini fungsinya tuh untuk apa? Untuk biopsi dan air water valve. Nah ini untuk biopsi hemostasis. Apakah itu kita masukkan ke air water channel ataupun ke light cable ataupun ke working channel ataupun ke suction. Nah ini ingat dok, ini untuk biopsi pada di endoskopi. Untuk di terapeutik endoskopnya. Nah ini 3 detik, 2, 1, pertanyaan. Nah ini belum ada yang benar atau salah dok ya. Jadi masih belum ada jawaban pastinya. Jadi jawaban pastinya nanti akan ada di akhir. Nah ini untuk gambaran videoskopi untuk menaikkan kualitas gambar. Pada saat nanti dapat thumb drive dari Olympus. Dapat diskon nih dok. Atau dapat free workshop dokter Imam. Oke, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada jawaban dari ekstra, digital, narrowband bending, ada juga yang jawab infrared. Kita belum tahu nih, mana yang benar atau yang salah. Nah, ini untuk pertanyaan laparoskopi. Sorry, ini endoskopi di esofagus tuh. Dokter Kun mungkin yang lebih expert dok. Untuk di uppernya itu apakah A-line atau B-line atau M-line atau Z-line? Oke, oh jawabannya beraneka ragam dok ya. Ini kita total ada 24 pertanyaan, ini baru 7 pertanyaan. 5 pertanyaan, sorry.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini masih di bagian upper GI. Jadi pada saat manuver perform ke akses ke stomach, ke kardia, fundus, selama upper GI itu namanya manuver apa gitu. Apakah shortening scope, apakah memperpanjang scope, apakah anti-flexion? Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk indikasi kolonoskopi kecuali Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kontraindikasi dari kolonoskopi kecuali recent MI, hemodynamic instability atau patient refusal or tidak ada, none of the above. Nah, ini apa komplikasi dari kolonoskopi? Apakah perforasi pada usus atau ke abdominal distendation and pain or bleeding atau semuanya benar? Nah, apa yang dimaksud dari combined endolaparoscopy surgery atau kita sebut CELS? Nah, nanti untuk pertanyaan di sini tuh nanti akan ada korelasinya dengan materi yang akan disampaikan oleh fakulti-fakulti. Nanti setelah lecture selesai, nanti kita akan adakan post quiz lagi seperti ini. Jadi ini belum tentu jawaban yang benarnya. Teknik dari combined endolaparoscopy itu kecuali ya dok. Ini ada except. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Ini kontraindikasi dari combined endolaparoscopy surgery. Nah, ini pernyataan mana yang salah ya dok ya? Apakah A itu white balance untuk laparoscopic camera should be performed the inserting camera atau B atau C atau D? Nanti ini disebutkan mana yang salah dari pernyataan tersebut.
Nah, apakah kita menggunakan teleskop 10 milimeter, harus didekatkan ke 5 sentimeter, ataukah yang high intensity untuk lightnya? Oke, di sini kita ada dua jawaban. Nah, untuk dokter bedah, apakah prefer untuk menggunakan karbon dioksida pada saat insuflasi dikarenakan apa gitu loh? Untuk alasan mengapa kita menggunakan CO2 pada saat kita melakukan insuflasi. Apakah karena low risk untuk gasnya, ataukah karena rapid reabsorption-nya, mempercepat perserapannya, ataukah karena low toxicity-nya, atau semuanya benar? Mungkin di sini udah pada paham semua dok ya untuk CO2. Oke, oh, masih ada beberapa jawaban ya dok ya. Nah ini untuk step awal dari laparoskopi itu sendiri. Sini ada pilihannya dan Hazen needle. Apakah kita menggunakan optical trocar atau kita menggunakan Ferrous needle atau kita menggunakan laparoskopi aspiration needle. Untuk spring loaded needle untuk membuat peritoneum itu pada saat di laparoskopi. Nah, ini teknik untuk membuat penoperitoneumnya, apakah menggunakan Ferrous needle teknik, ataukah Hazen trocar teknik, ataukah menggunakan optical trocar insertion, atau jawabannya benar semua. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan ke-17 ya dok ya, kita masih ada 24 pertanyaan lagi. Mohon jangan mengantuk ya dok. Karena ada 24 pertanyaan dok, karena kita gabungkan endoskopi dan laparoskopi. Nah, mungkin hari ini akan hari yang panjang dok ya, karena kan kita ada workshop di laparoskopi di pagi hari dan selanjutnya setelah kita makan siang akan dilanjutkan dengan lecture untuk endoskopi dan juga workshopnya. Nah, ini pertanyaan mana yang benar ya dok ya, jadi jangan salah untuk menjawab pertanyaannya. Kenapa? Iya. Nah, ini angle untuk antara dua working instrument. Apakah itu namanya azimuth angle atau elevation angle atau manipulation angle? Nanti untuk post testnya pertanyaan akan sama dok. Namun ada jawaban yang benarnya. Kalau sekarang belum ada jawaban benarnya nih dok. Nanti pada saat post test tuh nanti akan ada jawaban benarnya akan dijelaskan oleh dokter. Oke, 4 pertanyaan terakhir.
Nah, ini optimum dari meja operasi ya. Pada saat kita melakukan laparoskopi suturing apakah di atas atau di bawah atau di level pinggang. Nah, ini dasar-dasar dari kita melakukan laparoskopi dissection. Oke, kita ke dua pertanyaan terakhir terkait electrosurgery. Ini ada kecualinya ya dok ya. Jadi jangan sampai tertipu dari kata kecualinya. Oke, oh di sini beraneka ragam dok ya. Untuk jawabannya kita lihat nanti mana yang benar. Nanti mungkin dokter Imam bisa infokan jawaban yang benar ya dok ya setelah post test. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini untuk instrumen apa yang untuk digunakan pada saat kita diseksi? Apakah kita menggunakan scissors, apakah grasper, apakah pledget, atau suction? Atau none of the above? Oke, mungkin sekian dokter Imam untuk pretest di Kahoot. Nanti mungkin dilanjutkan nanti sesi berikutnya ada post testnya itu setelah lecture endoskopi selesai. Ya, Oke, tapi honornya enggak masuk jawaban tadi itu. ini benar dok. Ya, kita cuma ngajar aja. Oke, baik Makasih, Dok ya, Serifan ya ya. dokter Imam. Makasih. Lecture yang pertama, Mas. Jadi, eh makasih ya. Ini sejawat semua. Jadi, ada yang sejawat saya, ada yang murid saya. Jadi, terima kasih udah gitu. Jadi, kenapa harus ikut ya? Karena sekarang itu nggak bisa kita menolak minimal invasive surgery ya. Dan tadi udah disampaikan oleh Dr. Balian bahwa nanti di Indonesia itu akan disebar 580 tower. Saya nggak tahu tower laparoskopi, endoskopi atau tower laparoskopi. Tapi kemarin komitmen dari Pak Menkesnya, Pak Menkes loh bukan saya, Mas Herifan ya. Itu yang jelas laparoskopi akan disebar seluruh Indonesia. Dan itu kerja beratnya dari PBI untuk mengajari dokter bedah seluruh Indonesia. Akhirnya kita win-win solution, tidak bisa kita datang ke tiap rumah sakit di seluruh Indonesia. Walaupun instruktur PBI itu banyak, tapi tetap saja tidak bisa karena ya namanya ngajarin kan pasti ada waktu yang harus di kesempatan ya. Ya, tidak semua bisa sempat untuk ngajari. Apalagi nanti di pulau-pulau kecil tempatnya si Wahab ini yang mau ke sana ya orang-orang kayak Erifan itulah sama saya. Ya, jadi baik, jadi jangan khawatir. Jadi nanti ada 580 itu termasuk di Jawa dan luar Jawa seluruh Indonesia itu. Kalau kabupaten kita itu 380, artinya tiap kabupaten akan dapat. Ya, itu janjinya Pak Menkes loh ya, bukan kami ya. Jadi, jadi dan operasi endolapar minimal invasif itu suatu keharusan ya. Mungkin yang angkatan Dokter Gunawan itu waktu di Sarjito masih 10% ya. Tapi Dokter Gunawan bisa tanya ini ada Dokter Lulu, ada Dokter Wahab.
Sekarang sekitar 80% udah minimal invasif untuk bedah digestif di Sarjito. Dan itu bukan sesuatu yang mengherankan ya, tapi memang arahnya akan ke sana. Ya, jadi dan terima kasih Mas Erifan yang sudah mensponsori Outreach ya dari Olympus ya. Outreach ini adalah program Endolaparoskopi Endo and Laparoscopy Surgeon of Asia Pacific. Itu memang bandlingnya trademarknya dari Olympus. Nah, jadi terima kasih Mas Erifan dan dari 118 yang dikerjakan di seluruh Asia Pasifik itu hampir 50, mungkin 50% lebih itu di Indonesia. Dan kita memang dulu dapat 2 kali, sekarang karena saya ada di Elsa, ada Dr. Balian, ada Dr. Herawan, itu saya minta 3 kali. Dan itu Mas Harifan dan Olympus semoga masih kuat membiayai. Jadi sangat besar ya. Kita yang terakhir saya atas nama dari Elsa, kebetulan saya vice presidennya. Jadi minta maaf ya, sebetulnya kita biasanya ada kami ya mendatangkan 4 dari Asia Pasifik, kemudian 50-50 ya, 50% dari lokal ya. Yang harusnya Dr. Allen sama Min He itu bisa, kemudian karena instruksi dari Pak Sekjen, Prof. David Lumanto, tidak boleh bepergian ke Indonesia, travel warning ya, karena dia orang Singapura kan gitu tuh ada gejala sedikit takut ya. Padahal semua tiket, semua hotel, semua udah kita sediakan ya. Jadi semuanya ya biasalah, namanya force major ya. Jadi kita nggak bisa ini ya menghindar ya. Tapi ya begitulah perjalanan kami di Elsa dan PBI dan nanti saya pun dulu seperti kalian ya 2010 ya. Dan saya harap nanti 10 tahun lagi ada yang menggantikan saya. Karena 10 tahun lagi saya udah pensiun ya. Dr. Gunawan. Saya udah pensiun dan semoga aja masih kuat. Tapi kalau jalan jauh ke Merauke itu saya kira nggak bisa lagi ya. Mungkin kalau 10 tahun lagi ya mungkin bisa tapi harus dituntun kayak Dr. Balik. Ya, jadi harus ke Sabang. Ya. Apalagi tempat Wahab nanti harus naik perahu. Belum lagi kalau tenggelam. Enggak ya maksud saya. Bahayanya kan tinggi ya. Kita di PBI sudah sangat seperti keluarga ya. Jadi eh, tidak memikirkan yang lain-lain dan resiko memang besar karena harus kadang-kadang naik kabut ya dan itu ya Mas Erifan ya kita di Batam udah pernah hampir mati ya Mas Erifan ya Mas Donald ya. Jadi perahunya terombang-ambing di laut, itu Mbak Linda segala, ya di laut 3,5 jam, ya pakai perahunya perahu nelayan. Nah itu 2016 ya. Alhamdulillah masih bisa berdiri ini ya. Makasih. Jadi pertama yang sering kita kerjakan adalah lab kole ya. Lab kole ini gold standar untuk seorang ahli bedah minimal invasif. Kenapa? Di situ kompleks anatomi baik vaskuler, mobiliar dan yang lainnya itu ada semua. Ada anatomi biliar, ada anatomi vaskuler, ada anatomi intestinal, itu semuanya di situ ada. Beda nanti kalau misalnya lab APP. Lab APP itu di situ cuma intestinal dan vaskuler. Vaskuler pun kecil, ya. Pun satu doang, ya. Arteri appendicularis. Kalau di sini arterinya banyak, ya. Ada arteri arterinya, ada yang besar, ada di hepatika, nanti cabangnya macam-macam, ya. Ada biliarnya, ada intestinnya ada di duodenum pas 2 ada kolonnya kadang di situ ya. Jadi ini adalah gold standar untuk belajar yang paling bagus ya. Sama kalau di open surgery itu kan hernia ya, karena di anatominya semuanya ada ya. Jadi jangan salah, hernia itu adalah cara belajar seorang ahli bedah yang baik ya. Harus lapis dan sebagainya. Di situ kompleksnya ada semua. Termasuk kole ini ada semua. Jadi ini kalau kita sudah menguasai ini dengan baik, diharapkan misalnya lab kolon itu nggak terlalu sulit ya. Kolon kan cuma kolon dan vaskuler ya.
Ya kalau di bawah ada ureter. Tapi variasi yang paling bagus untuk belajar adalah lab cole. Slide berikutnya, Mas. Jadi kita sudah slide, Mas. Halo, slide. Halo, 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 halo. Hai, slide. Next. Ini kalau residen udah tak tambah jaga ini. Ya, jadi batu empedu kita tahu banyak, komplikasi jangan pernah menyerah ya. Komplikasi antara open dan minimal invasif itu ada ininya nggak Mas? Pointernya nggak? Eh, jadi komplikasi antara yang open dan minimal invasif itu sama ya, hampir sama. Karena apa? Sekarang jarang yang melakukan open ya, jarang sekali yang melakukan open ya. Ya. Dan komplikasi antara yang expert sama yang beginner itu hampir sama. Ya, saya kan udah pernah sharing di grup PBI ya. Masuk grup kan? Kalian kan udah SPP kan masuk grup toh? Ya, pasti kalau nggak belum masuk nanti dimasukin minta masukin sama Mbak Linda ya. Tapi di PBI sesi 2 ya. Sesi satu saya udah penuh 1000 berapa 200. Ya, PBI itu kalau dibikin partai itu menang itu. Ya, jadi hampir sama, tapi alasnya beda. Kalau expert itu karena dia udah merasa expert, jumlah operasinya banyak, bulky, kemudian kadang seringnya lengket-lengket sedikit ya, paklan satu sih oke ya, maksudnya 3 4 masih terus dikerjakan. Akhirnya apa? Cedera. Kalau yang beginner jelas ya, dia kan lagi belajar ya, pemilihan kasus yang keliru atau memang identifikasi dan itu ya sama aja. Ini indikasinya. Oke, ini nextnya mana ya? Tuh ya. Hah? Samping. Nggak bisa. Kontraindikasinya jelas ya. Ini saya kira tinggal baca aja ya. Nggak usah di ini ya. Oke, penyulitnya. Nah, nanti kalau belajar pertama kali cari yang perempuan, kemudian tidak gemuk ya. Karena apa? Sudut sudut kosto ini, kosta kanan kirinya ini namanya sipoidnya ini kalau laki-laki itu cenderung sempit. Jadi nanti kalau belajar cari yang perempuan kemudian tidak gemuk, kemudian syukur-syukur masih virgin gitu ya. Maksudnya umurnya 30-an lah ya. Ya, kemudian enggak tua ya, kemudian riwayat penting di anamnesis dia kolik atau continuous pain. Itu penting. Ya, kalau dia kolik artinya baru ya. Kalau continuous sudah itis. Nanti dibuktikan dengan USG. USG itu jangan pernah baca putihnya ya. Putihnya boleh dibaca ya, tapi dilihat USG-nya di situ dilatasinya berapa ya. Dari dilatasinya berapa itu bukan cm-nya ya, tapi dari normalnya. Kan normalnya kita tahu ya. Oh ini ya nanti kan dia ukur kemudian dindingnya udah berapa mili. Kemudian di dalamnya itu udah ada internal echo-nya. Kalau udah ada internal berarti dia sudah ada push ya. Kemudian ada dilatasi kalau bisa USG-nya bagus ada dilatasi biliar intrahepatal. Itu semuanya harus dinilai. Kalau kita mau safety ya. Kemudian ya, kemudian ini ya, operasi. Kalau bekas operasi ya jangan dulu lah kalau lagi awal-awal ya. Kalau seksio di bawah oke, tapi kalau di atas nggak bisa laparoskopi, bisa, tapi itu membutuhkan pengalaman khusus ya. Jadi ini riwayat ini harus diketahui ya, mirisi, kemudian pankreatitis itu harus dinilai satu-satu ya, jangan sampai kalau saya ngajari pasti yang baru lulus, saya sangat rewel karena apa? Kalau baru belajar itu harus disiapkan sendiri semua ini ya, nggak bisa kita misalnya apa orang lain perawat atau yang lebih junior gitu ya. Kemudian anomali kan ada dua. Anomali anatomi kan dua kalau di sini ya. Satu saluran biliar, yang kedua adalah vaskuler. Jadi itu nanti saya jelasin lebih lanjut dengan gambar ya, lebih enak ya. Nah, tadi posisi tadi itu penting ya. Kalau kamar operasinya kecil gimana?
Ini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi kalau kamar operasinya yang kecil, nanti baca di buku saya yang ergonomik itu, di diagonal ya. Posisi pasiennya itu gini, ini sudut-sudut begini, bukan begini ya, tapi ini sudutnya. Kalau kamar operasinya kecil, itu untuk mengakali supaya ruang gerakannya bebas ya. Kemudian ini ya, ada yang di antara kaki, ada yang kebanyakan kita adalah di sebelah kiri ya. Kemudian yang penting lagi adalah tadi ada soalnya ergonomis ya. Ini ya. Jadi posisinya enak. Tapi ingat bahwa monitor itu seringnya adalah fix di tempat kita. Nah, kalau kita udah biasa, saya sering pakai monitor itu, ya cari meja yang ini ya. Kadang-kadang kan lebih tinggi ya. Kalau mejanya lebih rendah kita begini. Jadi kalau mejanya itu fix, disetting supaya setinggi mata kita ya. Kemudian, nah ini yang berikutnya. Ini saya kira sudah biasa dilihat ya tadi untuk melihat bawah itu pakai 30, kalau nggak ada pakai berapa? 10 ya? Olympus punya 10. Punya, cuman jarang ya, 10 itu jarang, 10 derajat itu jarang. Ada dulu yang bisa diatur 0, 10, 30, 45, tapi itu sudah nggak keluar lagi karena sering dirubah-rubah jadi malah cepat rusak. Itu ya, sudah nggak ada keluar lagi ya. Terus yang ini yang lensa yang ujungnya bisa gerak-gerak, Indo S masih keluar, oh, masih keluar. Ah, itu juga sering rusak itu. Ya, karena apa? Ujungnya sering gerak-gerak jadi waktu masuk dia agak bengkong, akhirnya patah. Kalau patah satu serat optiknya, gambarnya pasti tidak baik. Ya, ini adalah posisi-posisi ya. Jadi trokatnya, jadi harus posisinya adalah layang-layang. Target, target ya. Misalnya ini target, ini kamera, ya. Kirinya harus layang-layang ya. Dan sudutnya harus ada nggak ya ini ya? Nah, sudutnya harus 60 sampai 90. Kalau kurang dari 60 itu enak. Tapi manuvernya nanti terbatas. Kalau lebih dari 90 itu sorry, kalau kurang dari 60 itu susah. Nggak capek dia, tapi susah kerjanya. Nah, makanya orang-orang dengan single incision itu harus sudah yang expert ya. Kalau belum susah ya. Kalau lebih dari 90 itu gampang manuver, cuman capek ya. Jadi nanti trokatnya ini harus betul-betul diletakkan antara 60 dan 90. Makanya kalau belajar di tempat saya yang pertama-tama kalau dia letak trokatnya salah pasti akan saya perbaiki ini salah ini. Karena apa? Nanti laparoskopi itu tidak hanya kamu kita pasang loop, kita pasang klip itu dasar. Di sini kita mulai harus suturing. Suturing itu top level of laparoscopy surgeon. Itu paling susah. Ya, suturing itu paling susah ya untuk di laparoskopi. Baik, terus kemudian ini sudut di antara permukaan perut ini itu 15 derajat ya. Kemudian target ke kulit, kulit ke handle tangan harus 50-50. Karena apa? Kalau tidak, nanti repot. Jadi kalau 50-50, gerakan 1 derajat di luar, maka di dalam juga akan 1 derajat. Itu gunanya. Nanti kalau nanti terlalu dekat, dia di sini gerakannya 2 derajat, di dalam baru 1 derajat. Bagaimana mengukurnya? Setelah kamera masuk, maka objek yang akan kita tuju itu dikira-kira. Ya, kita tidak bisa mengukur misalnya ini 15 cm, 16 cm, nggak bisa. Dikira-kira. Kalau objeknya di sini nanti maka working tokat pertama harus di mana, working tokat kedua. Nah, sudutnya harus 60 sampai, nah itu nggak susah nanti kalau udah biasa ya. Jadi ini adalah dasar, artinya dasar itu harus dikuasai dan harus benar. Ya, kalau nggak benar, kerjanya bisa, ya bisa. Tapi kalau untuk pemula ini high risk ya. Tapi kalau kita kan nggak ngajarkan untuk yang sudah expert ya, ya silahkan aja ya, itu nggak masalah ya. Jadi kemudian yang perlu diidentifikasi yang pertama adalah ini ya, segitiga hepatosistik. Jadi batas bawahnya hepar, kemudian batas
batas atasnya hepar, tepi bawah hepar maksud saya ya. Kemudian ini pointernya nggak bisa ini, ya harus yang hijau ya. Jadi batas bawahnya adalah ductus cysticus dan batas medialnya adalah CBD. Jadi kalau trigonum calot ya itu batas atasnya adalah arteri sistika. Jadi arteri sistika nanti nggak ketemu. Jadi yang benar adalah ini ya, hepatosistik batas bawah dari hepar, kemudian ini ya. Kemudian cystic plate. Cystic plate itu adalah tempat kandungan empedu nempel di hepar. Itu harus bebas. Berapa bebasnya? Sepertiga atau 30%. Kemudian sulcus rovior nanti saya tunjukkan. Ini semuanya akan saya tunjukkan ya. Ya. Nah ini dia. Ini pointernya, Mas pointernya ada yang lebih oke nggak Mas? Nggak ada ya. Ini ini kayaknya monitor apa ya? Ke atas ya, Pak. Naik ke atas ya, Mam. Hah? Mam, Oh sini ya, ini dok ya. Oh, iya. naik ke atas. Eh? Ke atas aja yuk. Iya. Mam, Kenapa dok? di atas aja. Di atas ini. Oh iya iya. Iya, merah. Nah gini ya, ini penting karena apa? Kebanyakan maaf ya, BDA ya, pelvic injury itu karena tidak menguasai hal-hal yang dasar. Ini kandung empedu. Jangan lihat kepala saya ya, nanti mantul. Ya ini kandung empedu. Kemudian ini ravior, sulcus raviore ya. Ini hampir 80% ada. Kadang-kadang bagus seperti ini, bagus kelihatan, tapi kadang-kadang kalau sudah sering infeksi atau sering ini, cuman garis. Ya. Tapi ini kalau di perpustakaan 70% ada. Angka pastinya kalau di perpustakaan itu 63 sampai 70%. Tapi jangan usah khawatir, nanti kalau awal-awal ini pasti kelihatan jelas kalau kasusnya yang dipilih adalah awal. Nah, yang pertama yang dikerjakan adalah ini identifikasi ini, ya. Kemudian umbilikal ya, yang ini ya. Nah, yang pertama adalah identifikasi ini. Jadi ditarik ini, jadi kita pakai 4 pot ya. Kita selalu mengajari 4 pot, tidak boleh 3. Kalau udah pintar mau 1, mau nggak pakai pot silakan. Tapi kita di ELSA ya, Sajes, ELSA, PBI itu paling turunannya ya. Itu semuanya mengajarinya pakai 4 pot ya. Seperti tadi ya, seperti Dena tadi. Jangan sekali-sekali kita kalau lagi belajar ya, tidak mengikuti itu karena itu sudah guideline ya. Kalau guideline itu sebisa mungkin diikuti. Baik, jadi ini semua satu pot yang paling kanan tadi untuk menarik ini pundus ke nih sepal kanan, sepalik kanan. Tujuannya apa? Supaya kompleks hepatosistik ini terlihat semuanya, ya. Ini ada nggak ya? Nah, tujuannya adalah kompleks ini kelihatan semua ya. Ini saya nggak nyampe tangan saya. Nah, yang pertama setelah trokat terpasang semua, yang paling kiri itu naik ke sepal untuk menarik pudus ke sepal kanan. Kemudian working itu asisten ya, asisten. Kita tangan kiri kita itu untuk working tokat yang kedua itu kan tangan kiri. Kalau kita right handed ya, bukan kidal ya. Itu pertama adalah ditarik ini. Ini adalah ini ya. Ini adalah infundibulum ditarik ke caudolateral untuk melihat bagian medial. Kemudian yang kedua prosedurnya adalah ditarik ke kraniomedial untuk melihat yang lateral. Kira-kira ada perlengkatan enggak ya? Dan di sini ini adalah kompleks yang penting. Ini yang namanya cystic plate. Cystic plate 30% atau sepertiga proksimal ya. Ini penting. Ini harus diseksi semua. Kalau ini enggak didiseksi maka struktur arteri dan struktur biliaris tidak akan ketampak. Terutama ini CBD ya. Ini CBD, ini cystic duct, ini cystic arteri ya. Kompleks ini harus teridentifikasi sempurna ya. Jadi yang pertama adalah time out pertama tadi ya. Setelah ini time out. Kalau ini tidak tercapai, apa yang dikerjakan nanti di slide berikutnya ya. Kemudian setelah
time out kedua ya. Ini harus teridentifikasi, ini teridentifikasi, ini hanya satu, ya. Hanya ada dua struktur begini. Kalau misalnya ini ada dua gimana? Nggak usah khawatir ya. Namanya arteri dan ductus cysticus itu pasti mengarahnya ke gallbladder, ya. Itu kalau ngomong kita enak, tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya jelaskan. Nanti ada namanya bailout, tenang aja. Ya, kalau ini pemula dan kasusnya bagus, biasanya akan kelihatan. Ya, terus harus dipastikan perawat harus tahu, instrumen harus tahu, anestesi harus tahu bahwa hanya dua yang ada di kompleks hepatocystic triangle. Ya, hanya dua ini. Kalau enggak, nanti harus ada trik, ada yang harus dikerjakan. Kalau ini enggak tercapai gimana? Nah, ada triknya ya. Ya, jadi time out 1, time out 2 harus dikerjakan. Tadi ya, struktur ini kemudian diseksi dan setelah struktur anatomi, yang ketiga adalah ini. Sebelum kita ngeklip, ini ductus, ini arteri, harus dipastikan memang hanya dua ya. Hanya dua, tidak boleh lebih ya. Kalau lebih bagaimana? Nanti di slide terakhir ya. Baik, setelah diklip, ya klipnya boleh logam, boleh plastik, apa aja ya. Kalau ada teman sejawat kita, dokter Kip itu nggak boleh pakai klip karena ini kan lumayan harganya kan lumayan. Biasanya suruh jahit. Nah kalau suruh jahit nggak usah khawatir, nanti kita ajari ya penjahitan ya, nggak apa-apa ya. Jadi kemudian yang terakhir, nah ini yang saya sarankan. Ini memang kebiasaan saya, mungkin juga dokter bedah minimalis yang lain adalah setelah semuanya terangkat, maka saya masukkan kasa dua kali ya. Sekali, kalau merah oke, kalau kuning kita yang pucat ya. Ya, artinya ada kebocoran. Nah, harus dicari apakah dari ductus primernya dari CBD atau klipnya longgar atau dari ini apa ductus aksesoris ya, yang kecil-kecil luska itu ya. Kalau luska ya jangan dibakar. Kalau kecil biasanya kita klip ya. Klip dengan logam yang paling bagus. Kalau klip dengan plastik biasanya terlalu kecil jadi loose atau kendor ya. Jadi 2 kali kasa masukkan. Kalau merah oke lah ya, nggak masalah ya. Nanti kita dengan koagulasi yang baik akan selesai. Tapi kalau kuning ya kita yang pucat ya. Ini adalah stopping rule atau hal-hal yang perlu kita waspadai selama mengerjakan lab cole ya. Kalau kita punya modalnya ya, seperti IOC ya, kemudian USG, di tempat saya aja yang ada cuma IOC ya, IOC ya. Sehingga ini ya kalau bisa ada minimal IOC itu ada ya untuk mengetahui tadi anatomi dari ductus biliaris. Kemudian ini ya, ada dua struktur yang sama besar. Hati-hati, itu mungkin satu ductus cysticus, satunya arteri hepatikus yang kanan. Saat diklip arteri hepatikus gimana? Aman, tapi nanti beberapa minggu kemudian dia akan nekrosis, sakit ya, dan itu bisa mati ya. Kemudian arteri sistika yang sangat besar tadi ya, arteri hepatika, kemudian kantong empedunya yang masuk ke kantong empedunya lebih dari 2. Nah, itu nanti gimana caranya? Nanti setelah slide ini ya, pulsasinya terlalu besar. Ya, itu kemungkinan arteri hepatikus yang kanan ya. Kemudian klipnya tidak sesuai. Klip itu kan ukurannya banyak, ada yang small, medium large, ada extra large. Ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang emas ya. Itu beda-beda. Kalau itu plastik, kalau logam juga sama, ada yang kecil, ada yang besar. Ini harus appropriate semua appropriate ya, semua harus tertutup, terklip dengan baik. Kemudian stopping lagi ada struktur yang besar ya di belakang duodenum ya. Itu mungkin bukan ductus cysticus ya. Kemudian jaringan fibrosis. Nah, itu juga hati-hati ya, karena kita dengan adanya fibrosis maka tidak akan mungkin mengidentifikasi dari segitiga hepatosistik. Baru mulai diseksi, kita sudah
ada kebocoran, padahal empedunya masih intak. Itu juga hati-hati. Karena apa? Biasanya adalah kotor kita terlalu tinggi. Jadi rumusnya adalah kotornya diturunkan setengah, kemudian intensitas dari menginjak atau membakarnya atau firingnya itu eh, tidak kontinu lama tapi intermittent dan cepat, ya. Yaitu untuk mengurangi cedera dari biliar, kandung bedu supaya kadang-kadang kalau ketemu pas bocornya Duranto operasi, ya semoga tidak. Tapi itu lebih baik daripada nanti 3 hari. Ya, karena apa? Efek termal biasanya 3 sampai 4 hari. Ya, kemudian terlalu banyak perdarahan sehingga harus membutuhkan transfusi. Ini yang harus dicamkan oleh seorang laparoscopic surgeon ya, khususnya di lab kole ya. Jadi CVS-nya nggak tercapai. Jadi kompleks tadi hepatosistik tidak tercapai, maka harus bail out. Ya. Sekali lagi jangan dipaksakan. Ya. Itu hanya bisa dijawab dengan learning curve, ya, experience. Tidak bisa dijawab dengan teori yang saya ungkapkan tadi. Itu hanya bisa dijawab dengan learning curve dan experience. Semakin banyak kasusnya, semakin tahu. Bukan hanya 5 kali ngerjakan, 10 kali ngerjakan, langsung bisa, itu nggak bisa. Jadi harus learning curve dan itu membutuhkan jumlah kasus. Peradangan fibrosis parah, Paklan 5. Ya. Kemudian Paklan itu udah semuanya udah ini ya. Paklan 1 sih oke, nanti ada contohnya. Resiko ini cedera biliar, harus bail out, harus segera. Apa bail out itu? Bisa subtotal. Ya, subtotal, kolestektomi subtotal. Bisa nanti bisa terbuka kalau dia push ya, yang keluar nanah semua, bisa langsung dijahit kalau dia memang hanya fibrosis. Kemudian tadi fundus down atau dari atas ke bawah. Ya, sampai suatu batas tertentu tidak bisa ke bawah lagi, kemudian dibuka kandung bedunya, dilihat batunya diambil, kemudian dilihat yang keluar apa. Kalau keadaan itis biasanya umumnya yang keluar cuma 2. Kalau nggak jernih, putih. Jarang sekali masih bisa keluar bile. Nah, korelasinya apa? Kalau enggak keluar bile, ya itu good news ya, kabar baik. Artinya ductus cysticusnya sudah enggak paten. Artinya apa? Sebetulnya orang ini itu sudah tidak ada fungsi kandung bedunya. Nanti setelah operasi, gejala mual dan sebagainya pasti tidak ada. Karena dia masih hari-hari memang sudah tidak ada kandung bedunya ya. Kandung bedunya udah enggak berfungsi. Nah, itu kabar baiknya. Dan nanti setelah waktu nutup ya, biasanya saya kasih trainee yang baru masuk itu nggak apa-apa. Karena apa? Dijahit sembarang pun kemungkinan juga nggak akan bocor. Itu kabar baiknya. Tapi yang jahitnya bukan artinya sembarangan tuh bukan ya. Artinya buat teaching itu bisa. Tapi kalau yang masih keluar pil hijau itu teachingnya harus stitch-nya harus bagus, curing harus bagus ya. Kemudian dan fundus down ini seberapa? Ya saya nggak bisa jawab. Kayak ya kalau bilang kayak orang masak secukupnya nggak bisa ya. Sampai batas kita tidak bisa lagi ke bawah ya. Kemudian kolestestomi, kalau tidak bisa ketemu sama ini, buka aja kandung bedunya, kemudian keluarin batu, pasang drain, nanti next. Jadi inflamasinya turun, infeksinya turun, kita masuk lagi. Dan konversi ke open ini belum tentu lebih mudah. Sekali lagi, open kolestektomi belum tentu lebih mudah. Karena apa? Kalau sudah ruwet, open pun susah. Ya, tapi karena yang kita di sini diajari pertama dengan open surgery, maka itu mungkin lebih familiar. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Kalau diberi alat, beli alat atau dikasih alat, tolong ini dokumentasi harus include ya. Rekaman tuh harus ikut dan itu nggak mahal. Kalau nggak ada nanti bikin sendiri pakai laptop harus ada. Ini satu untuk pembelajaran kita. Tadi pitfallnya di mana? Kenapa lama? Kenapa ini perdarahannya di mana ya? Yang kedua untuk kalau terjadi jaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ini komplikasi saya kira ini ya komplikasi yang paling ditakuti adalah BDI ya, bile duct injury. Ini saya kira semuanya ada ya.
Jadi kita mau ini saya kira nanti ada sesinya sendiri ya. Sesinya sendiri saya lompati aja ya. Ini nanti ada sesinya sendiri ya. Dokter Niam kalau nggak Dokter Donald saya lupa ya. Ada sesinya nanti untuk demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung ke tunjuk tangan kita jawab. Kalau nggak bisa nanti ada banyak teman-teman yang bisa bantu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dokter Imam. Ini chef kolestektomi poin nomor 1. Jadi mau tidak mau bisa banyak pertanyaan. Bukan ada Dokter Imam, Dokter Barlian, Dokter Niam. Karena goalnya di sini. Ya, chef kolestektomi. Jangan berarti kita terlalu pede juga, jangan terlalu pede. Karena ada apa? Ada step-stepnya, ada time out, ya, diskusi. Silakan. Ada pertanyaan? Halo? Halo, semangat dong. Kopi kali belum ya? Oh, next. Siapa yang... Oh, Mas Jidan. Pak Cisdan, silakan. Ini salah satu pionir ya untuk General Surgeon yang kasus laparoscopy-nya bulky, banyak sekali ya. Saking banyaknya harus pindah dari Jogja ke Jakarta. Karena kekurangan kasus. Ya dok ya? Monggo dok, silakan dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kuliahnya lengkap sebagai gold standard yang memang, nggak ada. Yang memang menjadi dasar kita mendapatkan sertifikasi laparoskopik surgeon. Nah, cuman sehari-hari kita paling sering menjumpai adalah kasus appendix. Yang paling banyak kita kerjakan adalah kasus appendix, baik konvensional prosedur maupun laparoskopik prosedur. Dan di awam, di masyarakat, sampai detik ini menganggap bahwa kalau ada dokter bedah operasi usus buntu aja susah, gimana saya bisa percaya untuk mengerjakan operasi yang lain-lain. Itu masih, karena dianggap sebagai prosedur operasi yang harusnya dokter bedah sudah biasa, udah pakarnya lah. Nah, karena kita berhadapan dengan yang begitu, maka kita harus yakin, harus jamin bahwa setiap tahapan operasi laparoskopik yang kita kerjakan harus mencapai goal yang sesuai dengan yang seharusnya. Agar mindset kita tidak keganggu, terbebani oleh makhluk yang namanya laparoskopik, jadikan bahwa di mindset kita, objek permasalahannya sama, appendix yang bermasalah. Operasinya adalah appendicectomy, bahkan mungkin agak sedikit extended pada kasus-kasus yang advance. Tapi tetap objeknya appendix. Prosedur operasinya adalah menyelesaikan permasalahan di appendix. Bedanya hanya di instrumennya. Jadi, kita tidak boleh terintimidasi oleh problematika yang ada. Karena kita hanya perlu untuk mengetahui bagaimana memainkan instrumen-instrumen baru yang menjadi kepanjangan mata, kepanjangan tangan kanan kiri kita, agar kita bisa menyelesaikan dengan hasil yang insya Allah memang lebih baik dibanding kalau kita konvensional prosedur. Nah, sekarang kita coba melihat contoh-contoh kasus dari yang sederhana sampai yang advance. Oke, video pertama. Ya. Ini ya appendix yang kalau kita lihat identifikasinya cukup mudah, langsung kita bisa temukan dia mesoappendixnya juga tidak merepotkan kita. Betul-betul dia appendicitis akut. Ya, erektil dengan sedikit ada kinkin di sepertiga proksimal. Ya. Nomor satu, pada kondisi yang seperti ini jangan pernah kita
memaksakan diri memegang dengan CRISPR kita pada apendiksnya, tapi pada mesoapendiksnya. Kalau enggak, nanti akan terjadi kebocoran di awal dan akan merepotkan. Ya, setelah kita pegang, kita pastikan bahwa kita bisa memisahkan mesoapendiknya dengan baik, dan target kita tetap arteri apendikularisnya bisa diamankan. Nah, sesudah mesoapendik kita potong, kita ngerti, kita ketemu arteri apendikularisnya, kita bisa amankan dengan baik. Ya, kita lihat. Jangan lupa kita juga membersihkan area sekitarnya. Dengan 2 device bergantian, kalau perlu, ya, bakar, potong, bakar, potong. Ya. Ya. Pada tahap ini, memisahkan mesoapendik dengan apendiknya, kita tidak perlu tergesa-gesa. Pastikan bahwa tahap-tahap kita aman dan tercapai dengan baik. Sesudah kita menyelesaikan sampai pada pangkalnya, baru kita jahit. Kita pakai endoloop, kita ikat di pangkalnya, ya, bisa lihat prosedurnya untuk memasang endoloopnya. Ya. Ya. Iya. Terus sesudah kita potong, kita masukkan ke kantung. Bisa kita bikin sendiri atau kita menggunakan yang sudah tersedia tapi mahal, ya. Nah, iya, langsung kita masukkan. Dan kemudian kita amankan dengan ditutup. Stampnya kita kelola dengan baik, beri betadine boleh, kadang pakai betadine salep boleh di stampnya. Cuci sebaik-baiknya. Iya, selesai. Itu yang pertama, yang simple. Kalau pada kasus yang simpel kita bisa mengatasi, kita bisa menyelesaikan tanpa perlu kerepotan untuk mengidentifikasi sepanjang apendiksnya itu dari ujung sampai pangkal. Slide berikut. Sekarang yang agak sedikit repot. Ketika kamera masuk, kita lihat ternyata ada sejumlah perlengketan, adesi di beberapa tempat, tanda bahwa dia setelah mengalami proses organisasi. Beberapa bagian acute inflammatory prosesnya juga akan mudah bloody, absesnya juga sudah mengalami organisasi, dan kita agak kerepotan. Kita tidak punya peluang yang cukup baik seperti yang pertama tadi, ya. Tapi pada kondisi yang seperti ini, tetap saja kita
punya peluang untuk bisa melakukan dan menyelesaikan dengan laparoscopik. Nggak usah ragu-ragu, yakinkan, jamin bahwa sepanjang struktur tubuler appendix itu bisa tervisualisasi. Kalau bisa tervisualisasi dengan baik, kita tetap bisa lakukan. Ya, dan prosedurnya ini tadi kita lewati, prosedurnya tetap kita cari arteri appendicularisnya sampai ketemu, baru kita pastikan tuntaskan untuk memisahkan mesoapendiknya sampai pangkal, kemudian selanjutnya sama. Gimana kalau itu rapuh? Nah, itu nanti. Ya, oke. Itu tahap berikutnya sama. Kita potong, kemudian kita masukkan ke kantong, kita evakuasi, dijamin, kemudian selalu yakinkan bahwa semua di fosa sikalis di daerah appendix dan daerah sekitar yang bermasalah kita bersihkan sebaik-baiknya. Walaupun butuh waktu sedikit lebih banyak, tidak masalah. Kemudian pada mereka yang kita ketemu bagian yang rapuh, mau tidak mau kita terpaksa mengelola stamnya dengan menjahit seperti kalau kita konvensional. Ya. Nanti ada latihan menjahitnya, ya, di overheating. Nah, oke. Kadang kita perlu pasang drain. Seperti biasanya, seperti mau prosedur operasi konvensional kita pasang drain sesudahnya. Sekarang kasus yang terakhir. Ya. Kamera masuk, kita evaluasi, ternyata banyak genangan abses dan sebagian sudah organisasi membentuk infiltrat. Kita bisa coba dengan memisahkan secara tumpul, pelan-pelan, tahap demi tahap, sampai kita yakin bahwa tahap kita tidak menimbulkan injuri pada serosa di bagian yang sekitarnya, sampai kita ketemu dan bisa mengidentifikasi appendix dengan baik. Ya. Pada tahap yang begini direkomendasikan mendominasi melakukan tindakan pemisahan ini secara tumpul. Perlahan, gunakan dengan hati-hati ya, supaya tidak terjadi injuri di tunika serosa organ-organ yang berada di dekatnya. Kita bersihkan, pelan-pelan aja, sabar. Dan kemudian setelah kita ketemu struktur tubuler appendik, baru kita pisahkan mesoapendiknya. Ya, langsung biasanya pada kondisi yang seperti ini bisa terjadi pada saat pemisahan mesoapendiknya akan keluar abses seperti ini. Nah, masalah. Kita masih punya peluang untuk menyelesaikannya dengan laparoskopik. Tidak usah khawatir, lanjutkan saja sampai membebaskan mesoapendiknya bisa tercapai
dengan sempurna sampai ketemu pada pangkal dan kemudian prosedurnya sama dengan yang kedua tadi. Ya, kita cuci. Yang menjadi penting adalah jangan pernah kita memanipulasi bagian yang jauh dari pengamatan kamera kita. Selalu manipulasi hanya boleh dilakukan pada daerah yang paling dekat dengan kamera kita. Jangan pada kondisi yang seperti ini kita coba-coba ke belakang. Nah, kita ketemu pangkalnya, sedikit kita milking. Ya. Ya. Oke. Ya. Tahap berikutnya sama persis. Sekali lagi, kita pasangin dulu. Double ya. Double dikasihin dulu, kemudian kita potong. Ya. Perlu gak kita tambahin satu ikatan lagi di atas itu untuk ikatan yang ketiga? Boleh. Dua boleh. Ya. Tapi dengan catatan, kalau tidak ditambah ikatan yang ketiga, CRISPR kita harus bermain seperti ini. Jangan sampai membiarkan pangkal dari potongan apendiknya kebuka dan kemudian mengalir keluar menimbulkan kontaminasi. Kita bisa mengurangi risiko itu dengan menambah ikatan yang ketiga, ya. Oke. Sekali lagi, pengelolaan stamnya juga harus kita perhatikan dengan baik. Yakinkan bersih, yakinkan semua tercapai optimalisasi sesuai dengan yang seharusnya, meminimalisir kontaminan yang masih ada di daerah sekitar situ, sebersih-bersihnya dibersihkan, dan kemudian baru kita pasang drain. Oke. Jadi itu 3 contoh dari yang sederhana sampai yang complicated, dan ternyata apapun objek yang kita hadapi untuk program operasi apendik dengan laparoskopik sebenarnya tidak begitu berbeda dengan konvensional prosedur. Karena memang objeknya sama. Yang berbeda adalah alatnya. Karena kita butuh manuver yang baik, perhatikan baik-baik nanti biar guru-guru kita juga akan mengingatkan, ngajarin pada saat nanti praktek di saat kita latihan nanti dengan objek yang ada. Latihan kita membutuhkan membiasakan menjaga posisi tangan dan mata kita sesuai dengan anatomi kita.
Maksud saya gini, mata kita itu berada di sebelah tangan kanan dan sebelah tangan kiri kita. Dia berada di tengah-tengah. Berarti jangan pernah melakukan manipulasi, melakukan manuver alat-alat kita sementara mata kita di tempat lain. Caranya berarti kamera harus berada di antara dua instrumen yang ada. Jangan sampai kita akan kerepotan kalau si kamera itu berada di samping, dari arah samping, sementara instrumen berada di tempat yang paling nyaman menurut kita. Tapi kita view-nya itu tidak sesuai dengan view yang normal, yang anatomis. Kalau kita melihat seperti ini ya, nggak bakalan kita bisa mencapai target dengan baik. Jadi posisikan trokar kamera selalu berada di tengah antara kamera, antara trokar, working trokar kanan dan kiri. Untuk objek apapun, mau di kolesektomi, mau di appendektomi, mau hernia, dan seterusnya, usahakan selalu begitu. Sehingga kita bisa akan sangat dimudahkan hanya karena kita bisa mempertahankan posisi yang benar. Itu saja mungkin yang bisa saya share. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau berbagi, silakan. Tidak ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dan. Kita lanjut aja ya. Dokter Diam, sudah siap? Nah, beliau akan memperlihatkan video session juga mengenai laparoskopi kolestektomi ya. Sambil menunggu beliau, penting tadi apa? Safe ya. Kita bicara safe, karena itu safe kan. Sampai kita orang datang dengan minimal invasif, pulangnya justru ada masalah ya. Silakan Dokter Diam. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya hanya satu kasus yang baru-baru saya lakukan. Nanti kita bisa melihat. Jadi tidak semua yang kita hadapi nanti adalah ideal. Dan kita harus bisa deal dengan hal-hal yang tidak ideal. Ya. Kita diajari tadi sama Dr. Imam, critical view of safety ya. Pada kasus ini saya tidak bisa melakukan itu, tapi jadi ini ada pas kolangitis, batu gallbladder dan batu koledokus, dirawat 5 hari sama penyakit dalam, kemudian dia lari ke Surabaya, dilakukan ERCP. Setelah ERCP, sama yang melakukan ERCP itu disarankan untuk lab kole, tapi diterima lagi, balik ke Malang, diterima lagi sama sejawat gastro, dirawat juga, akhirnya 5 hari dipulangkan, dia masih kesakitan, baru datang ke saya. Jadi kalau ada akut kolesistitis, itu konsensus melakukan tindakan kolestektomi terbaik itu pada hari ketiga, 72 jam, hari ketiga sampai hari ke-7. Kurang dari hari ketiga kita deal dengan banyak perdarahan. Lebih dari 7 hari kita deal dengan adesi, yang sulit. Dan ini sudah lebih dari 7 hari. Jadi saya tidak bisa melakukan critical view of safety. Adesi saya lepaskan semua. Nanti saya mencari kunci bagaimana saya bisa aman melakukan tetap dari bawah ke atas, bukan top down. Kita masih melihat banyak beberapa bleeding, walaupun osing-osing bisa di-suction berhenti, tapi masih ada. Jadi seharusnya kita kalau kolesistektomi, itu konsensus yang sudah diterima sebagai guideline di seluruh dunia diterima itu 72 jam atau 3 hari sampai 7 hari. Jangan sebelum dan jangan setelahnya. Tentu kalau kita sudah terlanjur lewat begini, ya kan bukan berarti nggak bisa diapa-apakan, ya tetap harus dilakukan. Ya.
adesi menempel seluruh gallbladder, tertutup semua. Jadi pertama kali tentu kita tadi lakukan adesiolisis. Adesi juga ini dengan duodenum. Saya menggunakan water jet dissection ya, dengan cair dengan suction itu kita lakukan irigasi sambil dilepaskan. Itu jauh lebih aman daripada kita melakukan energy device. Energy device itu kita tidak seringkali malah melewati plane-nya, kita malah memotong yang tidak seharusnya kita potong. Mungkin bisa membocorkan gallbladder-nya, mungkin bisa memotong CBD-nya. Ini infundibulum. Dan saya biasanya itu mempertahankan tetap 3 trokar. Ini ada trik, nanti saya mengangkat infundibulumnya untuk tidak menambah trokar. Dengan semua dengan tumpul, hanya beberapa nanti ada terpaksa dengan energy device. Tapi yang paling aman, sklerotonisasi ini sampai nanti ke sistikus tampak. Jadi saya ambil kuncinya, saya mencari ductus cysticus dan saya cari sampai ke pangkalnya. Usahakan kalau kita mendapatkan ductus cysticus yang panjang, jangan dipotong, pokoknya cukup buat klip-klip potong, jangan. Selalu dipangkal di tempat percabangan dengan CBD. Kenapa? Karena beberapa kali kejadian itu ada batu di situ. Ya. Jadi harus dipangkal di percabangannya dengan CBD. Jangan asal cukup potong-potong gitu ya. Bahkan kadang-kadang dengan ICG pun itu tidak kelihatan, ya. Ada kelihatannya bersih, tapi ternyata ketika pas dipotong ternyata kelihatan ada batunya gitu ya. Jadi harus dipangkal. Ini saya mulai kelihatan ductus cysticus sedikit itu. Saya melakukan ini 2 jam, ya. Jadi kalau Jawa dapat yang susah-susah gini, jangan menjadwal banyak-banyak. Nanti ditelepon berkali-kali di rumah sakit yang lain lagi kerja susah-susah, dokter sudah boleh dibius. Kita jadi gelagapan nanti ya. Ini saya ketemu celah ya segitiga. Tapi memang biasanya pada kasus ini berapa kali saya temukan arteri sistika itu kecil karena fibrosis, jadi tidak perlu diklip dengan diseksi itu kadang-kadang selesai. Tidak perlu klip-klip dan tidak perlu jahit. Jadi ini hanya sistikusnya yang saya cari. Jadi seringkali dengan water jet dissection yang tampaknya menyatu satu organ, tapi dengan water jet dissection pelan-pelan kita temukan ternyata ada celah-celah bahwa itu tidak hanya satu organ, ada ductus cysticus, ada berapa, ada organ-organ lain. Pada banyak hal tidak hanya di boleh. Ini saya masukkan benang, saya jahit hanya untuk mengangkat pantatnya. Kalau sejawat tidak berani begini, lebih baik tambah trokar untuk memegang itu ya. Tapi dengan odim dinding yang seperti itu seringkali juga susah menjepit infundibulum yang seperti itu. Jadi saya langsung saja saya kasih benang untuk saya angkat. Nah, itu mulai kelihatan
sistikusnya. Nah, itu sudah kelihatan aja lah. Walaupun sudah ada celah, jangan tergesa-gesa kita langsung klip-klip. Lebih baik dibersihkan sampai benar-benar bersih. Itu masih banyak fibrosis. Saya pindahkan semula di infundibulum, kemudian di celah itu. Itu sudah mulai kelihatan batasnya. Sangat pendek memang sistikusnya. Saya hanya cukup untuk menempatkan 2 hemolog nanti itu. Nah, dan kemudian karena itu di infundibulum itu batu besar, jadi setelah 2 klip itu saya nggak menambah lagi karena tidak ada space dan saya memotong pun tidak ada kebocoran isi kantong empedu karena ada batu besar yang berada di infundibulum yang menutup itu. Nah, jadi saya potong di situ, lihat tidak ada yang keluar. Ya, kalau sudah begini nanti kita diseksi itu lebih mendekat ke arah gallbladder. Masih dengan water jet dissection itu diseksi. Nah, kemudian infundibulum sudah mulai berani dilepaskan dengan energi device, tapi tetap dekat ke gallbladder, jangan ke bawahnya. Nanti Jawa di awal-awal jangan cari yang susah. Nanti patah hati duluan nanti ya. Mulai dari yang gampang-gampang, yang kolelitiasis saja tidak ada itis, nanti sudah berapa kali, terus lama-lama dapat yang lengket-lengket, sudah bisa melepaskan, akhirnya nyaman untuk tindakan-tindakan tentu harus ya tadi itu harus punya menyisakan waktu cukup. Dan saya masang drain subhepatal. Ya, saya rasa itu aja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih Dokter Liam. Ada pertanyaan? Lanjut dokter ya. Oh iya, dok ada pertanyaan 1. Ada mic-nya? Ya. Sebelumnya terima kasih atas materi dari kami.
Mungkin satu pertanyaan saja, Dok. Ini di time out safe kolesektomi ini, Dok. Ya. Mungkin yang sudah dibagikan. Ini sebagai seorang pemula mungkin sangat beda dengan para dokter yang sudah expert dan sudah tinggi untuk learning curve-nya. Ini bila kami menjumpai kesulitan dalam laparoskopi ini, Dok. Ini ini ada suatu tahapan ya. Yang pertama minta second opinion, kolestomi subtotal, kolestomi konversi, dan yang terakhir adalah stop operasi. Ya, mungkin ini yang nomor 2 dan nomor 3 seperti kolestomi subtotal dan kolestomi ini sering-seringnya malah mungkin dilewati ya. Artinya begitu menjumpai kesulitan, setelah tanya senior atau konsulen yang ada, mungkin langsung melompat ke kolestektomi terbuka, Dok. Nah ini mungkin ada saran untuk itu. Oh ya, saya rasa tapi tadi Dokter Cica sudah menjelaskan, sama kalau open, ya kita sebatas apa kita, kalau memang kita tidak mungkin mendeteksi ductus tidak sejelas tadi itu, kita mulai dari top down, kemudian setelah itu kita harus buka sampai di mana muara ductus cysticus itu, ya kalau masih ada adesi begitu hebat dan kita tidak bisa melepaskan, ya kita harus parsial sistektomi. Setelah itu ada 2 kemungkinan. Kita jahit muaranya tadi, kita jahit sirkuler ya, atau kita jahit dindingnya, kita tutup. Jadi masih ada sisa gallbladder. Ya, jahit. Ya makanya kita harus belajar advance laparoskopi ini untuk supaya kita bisa menjahit ya. Dan itu kalau saya meskipun sudah bertahun-tahun, saya lebih suka menjahit. Ada rumah sakit yang tidak mau menyediakan endolup, saya bisa bikin tapi saya nggak mau, saya jahit supaya melatih aja. Karena kalau sudah lama nggak menjahit itu juga kadang-kadang kita kagok melakukan. Nah, jadi saya lebih suka appendix pun saya ligasi, saya jahit, ya seperti biasa, seperti kalau open gitu. Untuk bukan apa-apa ya, untuk melatih saja gitu. Itu kan cuma cara ya. Jadi benar kalau memang kita masih, kalau memang kita merasa saya tidak yakin terpaksa buka, ya buka. Tapi seringkali ternyata ketika kita memutuskan buka, keputusannya itu, sebetulnya ini tadi saya bisa lakukan dengan cara laparoskopi gitu. Kalau kita melakukan tindakan penjahitan, kita melatih menjahit ya. Ada senior dari Taiwan beberapa pernah datang ke Indonesia presentasi waktu ada PABI di Palembang. Dia menceritakan sebelum besok saya melakukan tindakan, saya selalu melatih di alat latihan itu ya, Beetle itu. Dia selalu bilang begitu, sebelum saya besok melakukan tindakan, saya selalu latihan di situ. Itu karena apa ya? Memang untuk membuat kita nyaman melakukan tindakan, berlatih, kuncinya di situ. Kadang-kadang gitu, lewati aja, nggak berani. Kalau memang tidak confident, ya jangan. Memang sudah terpaksa dibuka, ya buka. Daripada kita nggak yakin, malah nggak bisa tidur nanti. Nanti lama-lama menghadapi, oh ini tadi sebetulnya saya bisa lakukan dengan laparoskopi kalau saya bisa menjahit laparoskopi gitu. Nanti coba ketika kok sudah melakukan tindakan belum selesai, kok nggak yakin, ya buka lagi gitu. Nanti lama-lama akan selesai dengan laparoskopi. Jadi tanggapan langkah-langkah itu panduan ya, panduan bagi kita, termasuk kalau kasus yang simpel ya harus apa yang diajarkan Dokter Imam tadi diikuti semuanya. Critical view safety, kita lihat kanan kiri, hanya ada 2 cuk yang menuju ke gallbladder, perhatikan, dan itu di capture, difoto sebagai bukti kalau ada apa-apa. Karena saya malah melakukan tindakan laparoskopi kolestektomi, karena saya selalu CVS dan saya foto capture kanan kiri, 3 hari setelah operasi dia kuning. Saya merasa aman aja walaupun saya sedang keluar kota. Saya serahkan sejawat saya, dia bilang, oh iya aman. Itu karena manipulasi,
ductus poleductus kan bisa edim. Edim, maka volumenya menyempit, maka ikterus, maka setelah 1 minggu, 2 minggu, edemnya menghilang, terbuka lagi, hilang ikterusnya, dan memang terbukti begitu. Gitu. Selama kita pegang kunci-kunci itu, rasanya aman, ya. Tapi kalau memang nggak yakin, ya jangan dipaksa gitu. Di awal-awal kita, ya sudah biar aja. Sulit, terpaksa konversi, lakukan tindakan. Nanti lama-lama akan, sebetulnya kalau saya bisa lanjutkan ini dengan, karena sejauh pengalaman saya, ketika itu sulit dan harus dikonversi, konversi tidak menjadikan mudah, tetap sulit. Jadi pengalaman saya begitu. Jadi ya apapun, yang penting adalah kita confidence melakukannya. Tidak perlu, karena konversi itu bukan kegagalan. Ya. Konversi tidak boleh dianggap kegagalan. Konversi itu adalah upaya untuk menyelamatkan pasien dari kemungkinan cedera karena kondisi temuan jika kita operasi. Ya. Cukup itu. Terima kasih, Dok. Ya. Ya. Memakai 3 atau 4 port, Dok, untuk kole. Ya itu. Kalau PPI anjurannya apa, Dok? Oh iya, harus untuk pemula memang harus 4. Untuk pemula memang harus 4. Saya di awal-awal juga 4 mengikuti itu, tapi ketika saya sekali mencoba 3, saya tidak mengalami kesulitan, dan kesulitan itu bisa saya atasi dengan hanya 3, akhirnya saya terus 3. Kan dokter bedah itu kadang-kadang itu apa yang tidak ada, yang seharusnya ada alat dan saya tidak tersedia situ. Saya selalu bikin akal-akalan gitu. Jadi dokter bedah harus bisa jadi MacGyver gitu. Oke, makasih. Tidak ada karotan pun berguna. Inovasi. Makasih ya, Jadi Dokter. saya koreksi sedikit ya, itu bukan PPI yang 4, itu Sajes ya. Sajes itu udah paling tinggi itu. Sajes ya. Elsa juga 4 ya. Jadi saya juga sampai sekarang 4. Dulu waktu sekolah 3. Ya. Saya ini satu alumni Mas Kun itu 3 kita diajari. Tapi begitu lulus malah takut. Ya, Makasih. Ya, kita selesai dulu ya. Kita break ya. 15 minutes, 15 menit ya. Hah? Oh, breaknya diantar nanti. Langsung Dok. dokter. Breaknya nanti kita Oh ya, kalau duduk gitu aja. langsung, duduk aja. Nah, Ya. kita kursus spesial, jadi breaknya diantar. Diambilin nanti. Oh ya. Begitu Saya kita ngambilin. lanjutin deh apa Dokter Berlian ya. Oh, ini? Oh, langsung break atau lecture? Oh, lecture ya. Oh ya, langsung ambil boleh. Itu di belakang. Iya. Oke, kalau gitu ambil, dokter persiapin. Ini di bau-bau dong, di Sulawesi Tenggara dong. Tolong ya outletmu ya, kalau udah ada tower ini. Bau-bau itu Wakatobi. Sebelum Wakatobi. Ini ada daerah terakhir dari Makassar. Di Makassar. Bagus, di situ udah hebat. Nanti mungkin next itu di yang ada.
Memang dia bisa dimakan. Masih itu kerja tapi berkali itu ya cuma habis dilepaskan nggak pernah saya keluar. Itu orang